Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kito Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan kesehatan pasca trauma, gangguan jiwa pasca trauma. Nah, ini akan kita bahas lagi ya bersama dengan Dokter Wenti tadi ya. Boleh dokter langsung saja, silakan dokter. Lanjut ya, oke. Jadi kriteria untuk mendiagnosa dari PTSD ini nanti ada dua ya. Yang pertama dari DSM-5, yang kedua ada dari PPDGJ 3 ya. Nah, untuk yang DSM-5 nanti ada kriterianya sampai 8 kalau nggak salah saya, 8 ya. Jadi itu harus terpenuhi semua komponennya, baru bisa tegak, oke, ini PTSD, harus diterapi sesuai dengan PTSD ya. Jadi yang pertama itu adalah seseorang yang terpapar, bisa tadi ya, mengalami atau mungkin menyaksikan atau mengetahui dan bahkan terpapar secara tidak langsung yang berulang atau intens ya. Jadi tidak harus pengalaman secara langsung, bisa hanya melihat ya tadi, bisa hanya terpapar secara tidak langsung, artinya mungkin tetangganya bahkan. Jadi dia mengetahui bahwa kejadian itu di tetangganya, tapi setiap hari berulang-ulang mungkin ya dalam durasi waktu tertentu. Oke, kemudian mengetahui peristiwa yang traumatik. Jadi peristiwa traumatik itu peristiwa seperti apa? Peristiwa traumatik itu bisa saja ya serangan fisik ya, serangan fisik yang menyebabkan pencurian mungkin, penganiayaan atau kekerasan fisik masa kanak-kanak atau masa dewasa ataupun remaja ya, abuse ya. Kemudian kekerasan seksual, bisa pemerkosaan, mungkin pelecehan seksual atau perdagangan seksual. Mohon maaf seperti pelacuran ya. Oh iya. Kemudian diculik dan menjadi tawanan, terjadinya penyiksaan di sini. Ini kan akan menyebabkan peristiwa yang traumatis. Selain ini apalagi serangan teroris, bisa disandera tadi ya. Kemudian peperangan atau bencana alam seperti tsunami, mungkin gempa bumi atau kebakaran di rumah. Itu juga bisa menjadi sebuah peristiwa yang traumatik yang artinya sangat menyerang, membekas di pikiran kita. Oke, jadi kembali lagi harus ada beberapa hal, satu atau beberapa dari kejadian ini ya, tidak harus secara langsung ya. Jadi satu dari kejadian itu ya? Baik mengalami mungkin secara tidak langsung ya, melihat atau mengetahui ya. Mungkin kekerasan di rumah kan antara orang tua itu juga bisa memantik terjadinya peristiwa traumatik ya. Kemudian ke peristiwa traumatik yang secara persisten dialami kembali mencakup satu hal berikut. Artinya yang tadi re-experience, dia bisa teringat kembali atau mengalami flashback, deja vu kalau kata orang. Kayak kejadiannya kemarin seperti itu. Kayak pernah terjadi gitu ya. Kayak pernah terjadi, teringat lagi. Misalnya lagi duduk tiba-tiba teringat kejadian pemukulan seperti itu ya. Bisa mengalami rasa tertekan yang terganggu kan. Kemudian adanya reaksi fisik yang terpengaruh ya. Kemudian mengalami mimpi buruk. Nah, ini tadi sudah ada sebenarnya di slide Dr. Putri ya, nightmares tadi ya, mimpi buruk. Jadi kalau ada salah satu gejala ini, masuklah dia ke kriteria B-nya ya. Jadi mimpi buruk nggak harus kejadian itu ya, tapi dia mengalami terus mimpi buruk setiap hari, mungkin 2 hari sekali, bahkan setiap hari, itu bisa dalam salah satunya keluhannya ya tadi. Kemudian adanya usaha persisten untuk menghindari, yang tadi ya, avoidance tadi ya, menghindari untuk mengingat. Menghindari pikiran atau perasaan, enggak seperti itu kan, denial. Yang kedua adalah upaya menghindari orang yang berhubungan dengan kejadian tersebut atau tempatnya atau pembicaraannya atau objeknya. Seperti tadi tsunami, mungkin dia nggak mau lihat pantai, dia akan menghindari, pokoknya apapun yang terjadi saya nggak mau lihat pantai, seperti itu kan. Jadi dia sadar bahwa itu perasaan untuk menghindarinya itu ada. Jadi mencakup satu hal, jadi bisa salah satunya saja bisa ya. Kemudian terjadinya perubahan pada kognisi dan emosi ya. Yang tadi kan karena terjadi perubahan emosinya, mencakup 2 hal ya, bisa kehilangan minat tadi ya. Dia tidak mau ngapa-ngapain, maunya di rumah tidur aja ya. Karena sebenarnya gejala awalnya adalah akut
stress disorder tadi ya. Kalau orang-orang yang stres dia akan kehilangan minat. Dan itu terkait juga dengan penurunan hormon tadi. Penurunan hormon dopamin yang menyebabkan dia menjadi tidak bersemangat. Dia menjadi tidak mau ngapa-ngapain, dia lesu ya. Terus memiliki perasaan yang terbatas, tidak mampu mengingat hal-hal penting pada peristiwa traumatik. Jadi ada escape-nya. Yang sengaja ditutup oleh pikirannya atau otaknya untuk tidak mau mengingat bagian-bagian penting tersebut karena itu sangat menyakitkan. Kemudian munculnya emosi negatif ya, seperti marah terus, merasa bersalah, yang tadi ya menyalahkan dirinya sendiri. Oh jangan-jangan orang tua saya berantem karena saya pemicunya, seperti itu. Kemudian perasaan terasing dari orang lain, mengucilkan diri sendiri, mengecilkan diri sendiri juga bisa. Kemudian secara persisten menyalahkan diri sendiri atau orang lain. Intinya dia menganggap dirinya itu negatif. Saya inferior, saya paling buruk di antara yang lainnya. Jadi dia menekan ke dirinya sendiri bahwa dia tidak pantas atau tidak layak untuk berada bersama yang lain, seperti itu. Kalau dibilang insecure gitu dok, bisa juga ya? Di bawah insecure. Di bawahnya lagi insecure? Iya. Kalau insecure kan kita taunya sebatas penampilan diri saja ya. Ini lebih dari situ, merasa dirinya tidak pantas. Menyalahkan diri akibat peristiwa-peristiwa tersebut ya. Keyakinan dan ekspektasi yang negatif. Kalau kita kan ada kadang waktunya merasa bersalah pada diri sendiri, tapi kemudian sudah rilis lagi, sudah baik-baik saja, ya kan, sudah bahagia lagi. Kalau ini memang akan menekan dirinya untuk menjadi negatif. Kemudian itu kan dari kognisi dan emosi tadi ya. Kemudian respon emosi dan reaktivitasnya tadi ya minimal mencakup 2 hal. Akan terjadi gangguan tidur. Kemudian mudah tersinggung atau perilaku agresif yang tidak bisa dikontrol. Ini sudah tidak bisa dikontrol lagi oleh tubuhnya ya. Sulit berkonsentrasi, terlalu waspada, mudah terkejut, bahkan merusak diri sendiri atau kemarahan yang meledak. Jadi ini sudah tidak terkontrol lagi oleh tubuhnya. Dia sudah tidak bisa mengendalikan. Siapa sih orang yang nggak mau tidur gitu kan? Yeah. Dia tidak bisa tidur. Kemudian setelah itu lamanya kriteria B, C, D, dan E tadi lebih dari 1 bulan ya. Ada waktunya. Kalau kurang dari 1 bulan masih kita kategorikan acute stress disorder. Kemudian gangguan tersebut menyebabkan gangguan atau dalam bidang fungsi sosial pekerjaan tadi ya, mengganggu aktivitas sosial karena sudah tidak bisa berinteraksi lagi dengan baik ya. Kemudian gangguan tersebut tidak disebabkan oleh efek psikologis suatu zat atau obat-obatan. Jadi tidak karena pengaruh obat ya, karena memang ada beberapa efek samping obat mungkin yang bisa menyebabkan beberapa keluhan tadi ya, ataupun kondisi medis lainnya atau penyakit lainnya. Berarti kalau dilihat di sini tuh kayak kalau ada IQ, intelijen gitu kan, atau ada EQ, misalnya emotional EQ gitu ya. Nah itu misalnya kalau ini benar-benar kemampuan emosionalnya itu terganggu sekali dan dia benar-benar nggak bisa ngendaliin itu ya dok. Makanya kita sebagai orang yang berada di lingkungannya misalnya ya, nggak boleh juga kayak jangan baper kayak gitu karena tidak bisa menjudging ya, tidak boleh kita mengejudge dia karena itu bukan kemauan dari diri dia sebenarnya, tapi itu adalah hal yang terpendam dari diri dia. Emosi-emosi yang terpendam lama itu yang akhirnya bangkit memupuk terjadinya post traumatic disorder syndrome disorder ini tadi. Ya. Kemudian kalau dari PPDGJ agak sedikit lebih singkat, tapi sebenarnya komponennya sama ya. Diagnosis baru ditegakkan bila gangguan ini timbul dalam kurun waktu 6 bulan setelah kejadian traumatis berat ya. Sebagai bukti tambahan didapatkan bayang-bayang atau mimpi-mimpi dari kejadian tadi ya, re-experience tadi ya. Kemudian gangguan otonomi, gangguan afek, kelainan tingkah laku. Artinya sudah terjadi gangguan untuk perilaku sehari-harinya ya, baik kognitif, emosi ya. Kemudian bisa terjadi suatu sequel menahun yang terjadi lambat setelah stres luar biasa. Misalnya berapa puluh tahun setelah trauma baru muncul lagi. Bisa. Jadi bisa sempat mendam dulu, habis itu baru muncul lagi. Baiklah, nanti akan kita lanjutkan saja pada pariwara berikut ya dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.